Pagi semuanya. Pagi ini kita market review Kamis 24 April 2025 ya. Yang pertama seperti biasa untuk gold. Nah ini untuk gold kemarin dia turun sampai di 3259 ya level yang ini. Yang kemarin saya tandain kalau dia menembus level harga ini kemungkinan bisa koreksi lebih dalam ya. Nah ini biasa seperti yang pernah saya sering katakan. Kalau harga menembus high atau low sebelumnya ini biasanya harga akan koreksi dulu atau akan pullback dulu. Nah, nanti sampai di mana pullbacknya? Itu kalau yang saya lihat sih mungkin bisa sampai di level harga ini. Eh, ini di garis yang saya tanda ini, di garis warna kuning ini. Ini di level harga mungkin 3387 ya, karena di atasnya ini di sini ada area. Saya lihat sekarang posisinya itu sebenarnya 50-50 ya, antara dia melanjutkan naik lagi ke atas atau dia akan koreksi lebih dalam lagi karena sudah menembus yang kita tandain kemarin ini. Nah, jadi peluangnya 50-50 sampai di tengah level harga ini, di level harga 3387 ini. Kalau dia bisa tembus, berarti next targetnya tetap ke all time high-nya lagi. Tetapi kalau dia merespon area di atas 3387 ini, mungkin di sekitar 3400. Kalau dia kasih indikasi untuk turun lagi, mungkin dia akan koreksi lebih dalam lagi. Jadi untuk skenario-nya, hari ini untuk di gold, karena 3387 nya belum kena, berarti untuk intraday-nya masih ada peluang kalau dia naik sampai di 3387 ya. Jadi kalau misalkan mau cari entry buy, kalau misalnya intraday-nya untuk hariannya, kalau mau aman ambil take profit-nya di 3387 karena di atas 3387 ini ada area sell kemarin yang membuat harga turun sampai di low yang ini 3259 ini. Jadi area ini perlu diperhatikan, bisa aja harga naik sampai di atas 3387, mungkin di sekitar 3400 dia turun lagi. Tapi kalau misalkan area di atas 3387 ini tembus, berarti kemungkinan besar target berikutnya adalah tetap ke all time high-nya lagi. Jadi area ini perlu patut diwaspadai di sekitaran di atas 3387 sampai di sekitaran 3410 ya. Ini ada area sell. Jadi kalau mau take profit di harga sekarang misalkan buy itu cukup di 3387 karena kemungkinan besar areanya bisa seperti ini, peluangnya bisa tetap dia naik kalau 3410 nya tembus. Tapi kalau nggak tembus 3410 bisa turun lagi sampai di low yang kemarin dia buat ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pergerakan intraday-nya. Kalau sudah buy, DP-nya di 3387 atau mungkin di 3400. Karena setelah itu peluangnya 50-50 ya. Kalau dia tembus 3410 bisa lanjut naik, kalau dia nggak tembus bisa turun. Jadi ini perlu diwaspadai juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk intraday hari ini di gold. Berikutnya untuk di Euro USD. Nah ini untuk di Euro USD masuk di dalam range ini ya. Jadi kalau masuk di dalam range ini sebenarnya nggak secara teknikal kurang bagus untuk dilihat pergerakannya karena peluangnya 50-50 ya. Yang seperti saya sering katakan, kalau dia di bawah sini baru peluangnya naik lebih besar, kalau dia di atas ini peluangnya turun itu lebih besar, sama seperti misalkan sebelumnya yang ini belum terjadi. Ini high-nya, ini low-nya, harga misalkan di sini ya. Nah kalau harga di sini ini peluangnya 50-50 ya. Jika harga menembus high yang ini high sebelumnya ini, range yang ini, peluang dia turun itu lebih besar, sama seperti yang sekarang ini. Jika harga seperti ini 50-50, jika dia naik tadi misalkan dari kemarin sini dia naik, peluang yang turun lebih besar. Kalau dia turun di sini peluang dia naik lebih besar. Nah, sekarang harga di tengah-tengah range ini, jadi peluangnya masih 50-50 juga eh, untuk di Euro USD. Berarti kalau dia lebih dekat dengan yang range bawah ini, kemungkinan besar kalau dia turun lagi sampai di bawah level 1.126, nanti baru cari entry buy di bawah sini. Stop loss-nya untuk 30 pips, dan profitnya bisa di atas ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk di Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. GBP USD juga nggak terlalu banyak bergerak ya. Ini yang kita tandain kemarin yang targetnya 3434. Kalau yang saya lihat sih
kemungkinan besar masih bisa ke sini ya, karena kalau harga mau turun setidaknya dia harus kena 34 baru turunnya bisa lebih kencang lagi ya, tapi juga itu suatu peluang atau probability. Nah, untuk hari ini syaratnya kalau mau cari entry buy lagi di mana itu nanti tunggu harga berada di bawah level harga ini, di bawah 1.3233 ya. Sekarang harga di 1.3283. Kalau udah turun di bawah ini baru cari entry buy lagi. Stop lossnya 50 pips, take profitnya bisa di atas sini di 3434 ya. Ini untuk GBP USD. Berikutnya untuk di Aussie USD. Nah ini untuk di Aussie ini yang kemarin kita tandain ya. Yang kemarin saya kasih sinyal di grup juga pas kena stop loss ya 643, pas kemarin di sesi Amerika ada news dia naik sampai di 643 kena stop loss baru turun ya. Nah untuk hari ini di Aussie USD ini agak berbeda dengan di GBP tadi. Kalau yang saya lihat ini kemarin dia sudah turun sampai di sini. Kemungkinan besar hari ini untuk target berikutnya bisa di level harga ini. Ini di level harga 0.63333 ini ya. Angka berulang ini ya. Nah, berarti untuk hari ini kalau mau cari entry sell lagi di mana? Itu nanti tunggu harga berada di sekitaran level harga ini ya. Kemudian naik dulu sedikit di atas level harga mungkin di sekitaran 0.638 ya, atau di 0.64. Lalu dia naik sampai di sekitaran sini baru cari entry sell lagi, stop lossnya 30 pips, profitnya bisa di bawah sini 0.6333 ya. Jadi seperti ini untuk di Aussie USD hari ini. Berikutnya untuk di New Zealand USD. Ini New Zealand mirip dengan di Aussie ya. Kemarin juga ada naik pas news, turun lagi. Jadi kemungkinan besar untuk New Zealand USD ini sama dengan pergerakan Aussie yang ini biasanya area yang seperti ini sih, nanti akan ditembus ya. Nah jadi untuk setup-nya untuk di New Zealand USD itu nanti kalau mau cari entry sell tunggu harga berada di sekitaran level harga ini. Ini di level harga 0.597 atau di 598 sekitaran itu. Sekarang harga masih di 596 ya. Kemudian naik dulu sedikit sekitar 15 sampai 20 pips di atasnya, atau nanti pas sesi London Open di siang baru cari entry sell di atas ini. Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di low yang ini di level harga 0.592 ya. Sell di atas 597, TP di 592, kurang lebih ada sekitar 70 sampai 80 pips ya. Ini untuk New Zealand USD. Berikutnya untuk di USD yen. Ini untuk di USD yen masih sama ya, karena ini ada low yang terdahulunya ini 139,5 ini belum kena. Jadi kalau dia mau naik lebih kencang harusnya sih kena 139,5 ini dulu ya. Nah jadi syaratnya tetap masih seperti yang kemarin ya. Ini untuk di USD yen karena dia nggak kena 139,5 ini naik lagi, sekarang dari 142,7 ya. Jadi ini yang kemarin seperti yang saya bilang, kalau dia naik sampai di 144 dulu, nanti baru cari entry sell lagi di atas ini. Take profitnya di 139,5. Karena kalau dia mau naik lebih deras atau lebih tinggi, itu dia harus kena dulu di 139,5 ini baru bisa naiknya lebih kencang lagi ya. Jadi ini karena lebih dekat dengan range yang di atas ini 144, dan seperti ini. Kalau harga nanti naik sampai di atas 144, mungkin di 144,1 atau 1,2 bisa cari entry sell lagi di atas ini. Stop lossnya 50 sampai 70 pips. Take profitnya di 139,5 ya. Lalu nanti di bawah harga ini baru cari entry buy-nya di bawah 139,5. Jadi seperti ini untuk di USD yen. Lalu yang terakhir untuk di oil. Ini untuk di oil belum kena ya 145 ya. Belum kena, berarti masih bisa naik sampai di 65. Nah ini kemarin tembus lagi dulu yang ini kemarin kalau nggak salah ada news tentang oil ya. Terus, nah ini area bagus lagi untuk cari entry buy di sekitaran sini.
Ini di sekitaran level harga 61,1 ya. Sekarang harga di 62. Tapi bisa aja harga dari yang harga sekarang langsung naik ya. Nanti yang kemarin pas di bawah itu biasanya akan rebound atau naik lagi sampai di level harga ini 65 ya. Ini ya. Jadi karena 65 nya belum pernah, kita bisa cari entry peluang lagi baik di level harga sekarang atau di bawahnya lagi. Stop lossnya 70 pips, TP-nya di 65 ya, 65,00 ya. Ini untuk di oil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.